Saat kita datang kepada Tuhan, saudara, kita harus memiliki hati yang jujur di hadapan Tuhan. Maksud saya adalah perasaan yang jujur. Kadangkala masalah yang kita hadapi, kehidupan yang kita hadapi membuat semangat kita menjadi lemah. Kaki kita mungkin kita merasa mulai lelah, saudara, karena kita terus berjalan dalam kehidupan ini tanpa henti. Itu adalah suatu kejujuran di hadapan Tuhan. Waktu kita datang pada Tuhan, berdoa, sangat wajar kalau setiap kita bisa berkeluh kesah, bisa bertanya kepada Tuhan, mengapa hal ini terjadi Tuhan. Tetapi saudara, jangan biarkan setiap masalah itu membuat setiap kita undur dari Tuhan. Mazmur 42 dimulai dari ayat yang pertama, saya akan bacakan bagi setiap kita, saudara. Ini adalah mazmur yang ditulis oleh para pemazmur, saudara, berkeluh kesah dengan apa yang dialami. Kalau kita melihat kitab Mazmur ini secara keseluruhan, ini adalah kitab yang berisi tentang puji-pujian bangsa Israel kepada Allah. Tetapi juga ada beberapa bagian, yaitu tentang ratapan yang mereka hadapi, keluh kesah yang mereka hadapi, saudara, dan mereka utarakan di hadapan Tuhan. Mazmur 42 dimulai dari ayat yang pertama. Kerinduan kepada Allah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya melihat, saudara, dari ayat yang telah kita baca tadi di kitab Mazmur 42, ini merupakan suatu hal kejujuran hati yang dituliskan oleh para pemazmur saat itu tentang apa yang mereka sedang alami, apa yang sedang mereka rasakan saat itu. Sampai orang berkata, seakan-akan di mana Allahmu? Kok tidak ada, tidak muncul? Di mana pertolongan itu? Kok tidak ada? Seakan-akan tidak ada harapan. Sampai dikatakan hatiku gundah gulana. Sangat wajar, saudara, jika kita pun dalam kehidupan ini pernah merasakan hal ini. Kita gundah gulana, kita sedih, kita takut, bahkan mungkin kita mengalami suatu kebingungan dalam hidup ini untuk menghadapi apa yang sedang kita alami saat ini. Keluarga kita mungkin, pekerjaan kita, di dalam pelayanan, dalam seluruh kehidupan kita. Tetapi hal yang menarik, Mazmur, saudara, bukan ditulis hanya untuk berkeluh kesah, bukan hanya ditulis untuk ratapan daripada para pemazmur saat itu. Kita lihat di ayat setelahnya, saudara, bahwa pemuji sadar bahwa hal itu mungkin harus mereka alami. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa Allah mereka tetap memperhatikan mereka. Saya pribadi pun pernah mengalami hal seperti ini, saudara. Pada waktu saya menjalani kehidupan ini, bekerja, mengatur rumah tangga, keluarga, dan juga bahkan pada waktu melayani Tuhan, saudara, saya juga pernah mengalami kelelahan. Bukan hanya secara fisik, tapi secara batin, secara roh saya mengalami kelelahan. Padahal saya berdoa setiap hari,
memuji Tuhan setiap hari, berusaha untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya saudara. Tetapi namanya manusia, kekuatan itu terkadang kala habis. Tetapi yang menarik saudara, saya merasakan bahwa Tuhan berbicara dan memberikan saya kekuatan bukan hanya pada waktu saya berada di dalam kamar, saya berdoa dan membaca firman Tuhan. Tetapi dia bisa berbicara saudara di tempat lain. Suatu waktu saya mengajak istri saya untuk sedikit refreshing, pergi naik ke atas, nggak sampai ke atas gunung saudara, hanya di sekitar lereng kaki gunung. Dan dari tempat kami itu perjalanan mungkin hanya sekitar 1 jam, karena tempat di mana kami tinggal itu dekat dengan pegunungan saudara. Saat itu saya hanya ingin refreshing saja. Saya berdoa kepada Tuhan, sepertinya saya agak lelah, capek, izinkan saya hari ini bersama dengan istri saya mau jalan-jalan. Lalu kita berangkat saudara menuju kepada tempat di mana yang mau kita tuju. Dan sampai di sana kami melihat ada satu gunung yang indah. Jadi kita telusuri jalannya sampai terus naik. Namun di kawasan tertentu mobil gak bisa naik lagi, sehingga kami harus parkirkan mobil di bawah. Dan kami lanjutkan perjalanan kami dengan berjalan ke atas saudara, mendekat hampir kepada kaki gunung tersebut. Waktu kami berjalan rasanya memang lelah, karena harus nanjak saudara, jalanannya itu nanjak. Kadang belok kiri, belok kanan, sesekali juga ada turunan. Tetapi nanti kembali nanjak lagi. Dan membuat kedua kaki saya ini terasa seperti berat sekali saudara. Karena memang benar-benar nanjaknya itu cukup curam. Namun istri saya, dia berada di depan saya. Dia memberikan saya semangat. Ayo maju lagi, di sana ada pemandangan yang indah. Di atas nih ada sesuatu yang indah. Ayo kita naik lagi, biar kita bisa tahu di sana ada apa aja. Oke saudara, jadi saya kembali semangat sambil melihat sekitar saya yang penuh dengan pepohonan dan udara pun mulai sejuk saudara. Saya kembali naik. Begitu sampai kira-kira di atas saudara, baru saya melihat ternyata ada sebuah gunung yang sangat indah sekali. Apalagi saat itu sedang sunset saudara. Matahari mulai terbenam. Jadi matahari itu ada di tengah-tengah antara gunung itu. Dan kami bisa saksikan, wah, ciptaan Tuhan memang luar biasa sekali. Dan saya melihat di sebelah kiri saya saudara, itu pemandangan kota di mana kami tinggal bisa terlihat dari jauh saudara. Semuanya bisa terlihat. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Hati saya saat itu langsung tentram, damai, sejuk saudara, melihat ciptaan-ciptaan Tuhan yang indah itu. Lalu saudara, pada waktu saya berada di atas sana, Tuhan memberikan saya sebuah pengertian bahwa ternyata kehidupan kita juga sama seperti orang sedang naik gunung saudara. Kadangkala ada lelah karena kita harus terus naik nanjak ke tempat yang lebih tinggi. Tapi ada kalanya juga kita harus belok ke kiri, belok ke kanan saudara. Dan tidak sedikit juga kita harus turun ke bawah, tapi nanti akan ada naik lagi. Tapi yang menjadi intinya adalah jangan pernah stop, jangan pernah berhenti untuk terus berjalan, terus mendaki. Apalagi turun ke bawah saudara. Karena kita tidak akan pernah bisa melihat indahnya ciptaan Tuhan. Kita tidak pernah bisa melihat betapa indahnya rancangan Tuhan. Karena itu kita harus terus berjalan. Sesekali istirahat boleh sebentar. Tapi setelah itu seperti orang naik gunung, kita harus jalan lagi. Kita harus naik lagi. Karena di atas sana ternyata Tuhan sudah siapkan satu rancangan yang terindah. Agar kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Agar kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Rencana Tuhan yang begitu indah bagi setiap hidup kita saudara. Dan itulah kalau kita lihat dari big frame, dari kejauhan, dari frame yang besar, kalau kita melihat sebuah foto gunung yang indah, sesungguhnya tidak seindah pada waktu kita mendaki gunung tersebut.
Tetapi begitu kita sampai di atas saudara, baru kita bisa merasakan betapa indahnya, betapa baiknya yang sudah Tuhan kasih, yang sudah Tuhan perlihatkan bagi setiap kita di dalam kehidupan ini. Karena itu saudara, jangan pernah lemah, jangan pernah kecewa, apalagi meninggalkan Tuhan. Tetap terus berharap. Sama seperti pemazmur, di dalam ayat selanjutnya dikatakan seperti ini saudara. Setelah mereka berkeluh kesah, tapi mereka berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Allah yang luar biasa, yang dengan caranya Dia bisa kembali menguatkan setiap kita saudara. Dan jangan pernah lupa, kita punya hadirat Tuhan. Waktu kita memuji, memuliakan nama Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan secara otomatis kekuatan dari Tuhan akan kita dapatkan. Roh kita diperbaharui. Bahkan saudara, karakter kita pun akan diubahkan lewat berbagai masalah kehidupan yang ada, membuat kita mengerti banyak hal. Karena itu saudara, jangan pernah putus asa. Datang di hadirat Tuhan, berdoa, menyembah Dia, dan tetaplah yakin bahwa Allah adalah sumber pengharapan dalam kehidupan setiap kita. Dia tak pernah meninggalkan saya dan saudara sampai selama-lamanya. Dan karena itu sudah seharusnya kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Dialah satu-satunya pribadi yang patut untuk kita puji, kita sembah, dan kita cintai dalam kehidupan ini.